Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bernapas, kita bisa berjalan, kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari, itu semata-mata diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita akan menyampaikan tentang bahayanya orang yang meninggalkan sholat. Ketahuilah, dalam kitab ini dijelaskan, kitab Nasaih Diniyah, "Tsumma i'lam anna min ankaril munkarat." Ketahuilah bahwasanya paling mungkarnya kemungkaran, ya, wa akbarul kabair, paling besarnya dosa, wa afhashul muharramat, yang paling kejinya sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yang paling keji apa itu? Meninggalkan. Seorang muslim meninggalkan kewajibannya, ialah sholat 5 waktu. Dosa yang gede, dosa yang besar, perbuatan yang keji ialah seseorang tidak menjalankan kewajibannya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat itu hukumnya wajib dari Allah Subhanahu wa taala bagi semua muslim. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir nggak wajib. Adapun orang muslim, dia memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kata Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jihara." Orang yang sengaja nih, nggak mau sholat, sengaja dia, muta'ammidan, sengaja, karena dia nggak percaya gitu, sholat nggak wajib, buat apa sih sholat, nggak wajib itu, faqad kafara jihara, dia sudah berbuat kafir dengan nyata, ya. Kalau ada seseorang yang bahkan dia berani menentang, karena sholat itu adalah rukunun min arkanil Islam. Salat itu adalah salah satu rukun daripada rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kedua, mendirikan salat. Mendirikan salat ini adalah rukun Islam yang mesti kita lakukan. Itu kewajiban kita, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian itu, ya, antara, kata Nabi ini, perjanjiannya adalah apa? Antara muslim dan orang dengan Allah itu apa? Adalah sholat, ya. Paman tarakaha faqad kafar. Kalau dia meninggalkan secara betul-betul, dia nggak mengatakan nggak wajib sholat buat saya, buat orang aja, buat orang lain wajib, buat saya enggak, kafir, maka dia orang kafir. Naudzubillah, ya. Berbeda kalau misalkan dia itu nggak sholat itu karena malas, ya, beda. Kalau karena malas, bukan dikatakan kafir. Ini kalau dikatakan kafir itu kalau dia meyakini kalau sholat itu tidak wajib. Tapi kalau emang dia bilangnya sholat itu, aduh saya malas sholat, itu tidak termasuk kafir. Cuma harus dikasih nasihat supaya dia mau melaksanakan kewajibannya. Kemudian man hafadha, dalam hadis lain dijelaskan, man hafadha ala sholati kanat lahu nuran. Orang yang menjaga salat, sabda Nabi, orang yang menjaga salat 5 waktu, baginya akan mendapatkan cahaya dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah, dan mendapatkan apa lagi? Keselamatan. Kapan? Pada hari kiamat. Pada hari kiamat, saudara, kita butuh pertolongan Allah. Di situ banyak orang yang teriak, minta tolong sana ke sini, tidak ada yang bisa nolong kecuali amal soleh kita. Kalau amal soleh kita di situ menjalankan kewajiban kita sholat 5 waktu. Karena itu menjalankan perintah Allah. Orang yang menjalankan perintah Allah, diantaranya sholat, dia akan mendapatkan apa? Keselamatan di akhirat. Dia akan selamat di akhirat. Mendapatkan cahaya dari Allah, mendapatkan kenikmatan di alam kubur.
bagi orang-orang yang menjalankan sholat karena Allah, semata-mata karena Allah, bukan karena takut sama seseorang, bukan, atau bukan karena ini bukan karena dunia, bukan, karena Allah Subhanahu wa taala dia sholat. Kita sering bersumpah kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Kita sholat, laksanakan sholat, tapi karena Allah, semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, saudara. Jangan sampai kita niatnya selain karena Allah. Karena banyak orang yang sholat karena apa? Pengen jabatannya naik, pengen ini, pengen itulah. Kita sholat karena Allah, karena kewajiban kita sholat itu, ya. Kemudian di akhirat tadi ya, mendapatkan cahaya, mendapatkan pertolongan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, orang yang tidak menjaga sholat waktu di dunia, dia tidak mendapatkan cahaya dari Allah, gelap nanti di akhirat, di alam kuburnya, ya Allah, naudzubillah ya. Juga tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, bahkan tidak mendapatkan keselamatan. Artinya dapat apa? Dapat kecelakaan, dapat musibah, hal-hal yang tidak enak, dapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'aun, nanti pada hari kiamat dikumpulkan dengan Fir'aun, wa Qarun, dan Qarun ya, wa Haman. Nah, ini semua dikumpulkan dengan orang-orang yang ahli neraka, naudzubillah ya. Artinya dikumpulkan dengan orang-orang yang ahli neraka. Orang yang sholat dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, sholatnya karena Allah, sholatnya semata-mata karena Allah, Allah akan tempatkan dia di surganya Allah, ya, dengan syarat apa tadi? Semata-mata sholatnya karena Allah. Tapi orang yang meninggalkan sholat, dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita diberikan kesempatan hidup di dunia. Mari kita pergunakan dengan baik. Jangan sampai nanti kita menyesal di alam kubur, menyesal di akhirat. Kenapa dulu saya tidak sempat sholat? Banyak orang-orang, saudara-saudara kita, ulama-ulama kita memberikan nasihat kepada kita, tapi kita tidak mau. Nah, ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika saudara membuka video ini, termasuk petunjuk dari Allah. Tidaklah saudara membuka video ini bukan kebetulan, saudara. Ketika saudara buka video ini bukan kebetulan, tapi ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa saudara harus lakukan ibadah itu semata-mata karena Allah. Karena Allah lah yang akan memberikan ganjaran itu semua. Yang memberikan pahala adalah Allah, bukan orang lain. Begitu. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat untuk saya pribadi dan saudara-saudara saya semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.